Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfa Arfatul Ajijah dari Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Siliwangi. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai artikel ilmiah yang telah saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Problematika Pembelajaran Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bunda Dr. Titin Setiatin, Magister Pendidikan, dan juga Bapak Casim, Magister Pendidikan. Artikel ilmiah yang saya buat ini berjudul Analisis Campur Kode dalam Pembelajaran Daring menggunakan Media Pembelajaran Google Zoom pada mahasiswa angkatan 2017 Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Siliwangi. Problematika yang kerap kali terjadi pada suatu proses pembelajaran yaitu salah satunya kesalahan dalam berbahasa. Nah, kesalahan dalam berbahasa yang saya analisis ini yaitu mengenai campur kode. Campur kode ini merupakan pencampuran suatu bahasa satu dengan bahasa dua, baik itu dari bahasa satu ke bahasa dua ataupun bahasa dua ke bahasa satu. Dari permasalahan tersebut, tujuan pada penelitian artikel ilmiah ini yaitu bertujuan untuk mengetahui bentuk dan latar belakang campur kode dan juga wujud campur kode yang dilakukan oleh mahasiswa angkatan 2017. Metode penelitian ini yang pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan yaitu penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Kemudian sumber yang saya ambil pada mahasiswa angkatan 2017 Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Siliwangi. Sumber data tersebut saya ambil ketika perkuliahan penulisan berita dan feature dengan menggunakan media pembelajaran Google Zoom. Pendekatan pada penelitian ini yaitu pendekatan sosiolinguistik yang berfokus pada campur kode. Nah, kemudian yang selanjutnya, teknik yang digunakan pada penelitian ini yaitu teknik simak yang berpartisipasi. Nah, dari teknik tersebut ada pula langkah-langkah yang saya lakukan. Yang pertama yaitu saya berpartisipasi untuk mendengarkan dan menyimak narasumber. Kemudian yang selanjutnya, saya rekam seluruh kegiatan pembelajaran daring tersebut dengan menggunakan alat bantu perekam layar. Setelah itu, saya transkripkan ke dalam bentuk tulisan. Kemudian, data tersebut diinterpretasikan. Baik, pada pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hasil analisis yang telah saya lakukan. Nah, dari hasil analisis yang telah saya lakukan, saya menemukan 3 data yang mengalami atau yang menggunakan campur kode. Saya akan bahas pertama yaitu mengenai bentuk dan latar belakang terjadinya campur kode. Dari ketiga data yang telah saya temukan memiliki kasus yang sama atau memiliki bentuk dan latar belakang yang sama. Dapat dilihat pada data pertama yaitu ada kata negatif. Kemudian data kedua yaitu ada kata itu dan kata perempuannya. Kemudian yang terakhir ada kata gitu. Dari campur kode ketiga data ini memiliki bentuk yang sama yaitu in-chord mixing. In-chord mixing ini yaitu campur kode yang berasal dari dalam. Maksud dari dalam ini yaitu berasal dari bahasa asli penutur atau dari B1 penutur ke B2. Nah, kemudian latar belakang terjadinya campur kode dari ketiga data yang telah saya temukan yaitu latar belakangnya terjadi dari aspek kebahasaan yang dimiliki oleh penutur. Akibatnya yaitu yang dikehendaki atau yang diinginkan oleh penutur. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai wujud campur kode. Pada data yang telah saya temukan, wujud campur kode yang dilakukan oleh penutur yaitu memiliki wujud yang sama. Penyisipan unsur yang berwujud bentuk buster. Penyisipan unsur yang berwujud buster ini yaitu merupakan penyisipan dari dua unsur bahasa yang berbeda sehingga menghasilkan satu makna. Pada data pertama dapat dilihat pada tabel ada kata negatif. Kata negatif ini merupakan campur kode dari bahasa Sunda ke bahasa Indonesia. Bahasa Sunda merupakan bahasa pertama penutur dan bahasa Indonesia merupakan bahasa kedua penutur. Nah, kasus yang terjadi yaitu adanya perubahan pelafalan fonem F menjadi fonem P. Kasus tersebut merupakan kasus yang sering terjadi oleh masyarakat Sunda karena orang Sunda ini seringkali kesulitan melafalkan fonem F sehingga merubahnya menjadi fonem P. Dilihat dari kondisi terdahulu bahwa aksara
Sunda dahulu, yaitu tidak ada fonem F melainkan ada fonem P. Dari hal tersebut sehingga terlatih dan tertanam sampai sekarang masyarakat Sunda seringkali kesulitan dalam melafalkan fonem F dan merubahnya menjadi fonem P. Kemudian kata yang seharusnya diujarkan oleh penutur yaitu bukan kata negatif melainkan kata negatif. Yang selanjutnya data kedua dan data ketiga ini memiliki kasus yang sama. Dapat dilihat pada tabel. Data pertama ada kata itu dan perempuannya, dan kemudian pada tabel data ketiga ada kata gitu. Dari ketiga kata tersebut memiliki kasus yang sama, yaitu adanya campur kode dari bahasa Sunda ke bahasa Indonesia. Kasusnya yaitu penambahan ketika pelafalan ada penambahan fonem H di akhir kata. Nah, penambahan fonem H ini kerap kali terjadi oleh orang Sunda karena bahasa Sunda ini terdapat banyak kata yang mengandung fonem H, sehingga ketika orang yang berbahasa Sunda kerap kali ketika berbicara bahasa Indonesia menambahkan fonem H, baik itu di awal kalimat, di akhir atau di akhir kalimat, tetapi yang sering kali terjadi yaitu di akhir kalimat. Jika dilihat dari kasus ketiga data yang telah saya analisis tadi, merupakan kasus-kasus yang sering terjadi pada mahasiswa ketika proses pembelajaran, baik itu secara tatap muka dan secara daring pun campur kode atau kasus yang terjadi kerap kali terjadi seperti itu. Nah, kasus campur kode ini yang sering terjadi oleh mahasiswa ini memiliki latar belakang yang berbeda-beda, seperti aspek kebahasaannya atau sikap berbahasa penutur itu. Tapi yang saya analisis yang sering terjadi oleh mahasiswa ini yaitu karena faktor kebahasaan yang dimiliki penutur, sehingga dapat dibuktikan campur kode ini tidak melulu ketika pembelajaran secara tatap muka saja, ternyata secara daring pun akan tetap terjadi. Nah, dari hasil pembahasan penelitian ini dapat disimpulkan campur kode yang sering terjadi pada mahasiswa angkatan 2017 jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Siliwangi memiliki bentuk dan latar belakang yang sama, bentuk in-chord mixing atau pencampuran bahasa dari bahasa asli penutur. Kemudian latar belakang yang sama yaitu latar belakang aspek kebahasaan yang dimiliki oleh penutur dan akibat dari keinginan atau kehendak dari penutur. Kemudian dari aspek wujud campur kode ini juga memiliki kesamaan kasus, yaitu bentuk penyisipan unsur bahasa bentuk buster. Nah, itulah hasil analisis yang telah saya lakukan, yaitu analisis campur kode dalam pembelajaran daring menggunakan media pembelajaran Google Zoom pada mahasiswa angkatan 2017 jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Siliwangi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.